Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala wa ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul adzim. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita akhiri huruf I pada subuh kali ini. Istiqomah sama isti'anah. Masih bisa ditambah lagi satu istighfar. Tapi mungkin hanya dua saja kita bahas, istiqomah dan isti'anah. Ayat yang tadi dibaca oleh Ustadz Zainal itu juga menggambarkan pentingnya kita beristiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Al-ayat. Pada sebelumnya kita sudah bahas tentang ihsan, ya. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, mulai dari berbuat baik kepada orang tua kita, wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin, dan banyak lagi hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, semua itu kemarin di samping kita harus menjalankan dengan ikhlas, kita juga harus menjalankan dengan istiqomah, menjalankan dengan ajak, dengan rutin, terus menerus, gitu ya. Kata istiqomah dalam bahasa Arab diartikan dengan lurus dan rata. Ada yang mengartikan dengan tegak lurus. Kalau dilihat dari asal katanya diambil dari akar kata koma. Koma yakumu berarti tegak, ya. Tegak, kemudian nanti bisa dibikin kalimat mustaqim, artinya lurus, ya. Seperti doa kita setiap kita baca, ya. Ihdinas siratal mustaqim, mohon pertolongan kepada Allah supaya diberi jalan yang lurus. Sehingga istiqomah berarti tegak dan lurus. Maka secara bahasa istiqomah itu berarti tegak. Sedangkan menurut para ahli, para alim ulama menjelaskan istiqomah itu adalah sikap konsisten dalam mentaati Allah Ta'ala. Menurut Imam An-Nawawi, istiqomah itu adalah tetap dalam ketaatan, sehingga dengan istiqomah itu difahami sebagai sikap untuk tetap dalam ketaatan di atas jalan yang lurus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, kita semua masing-masing punya tugas, tentu harapannya semua kita jalankan dengan penuh istiqomah. Tugas kita masing-masing, ada yang bekerja, ada yang belajar, seperti adik-adik tugasnya terutama adalah belajar, dilakukan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, istiqomah sampai lulus. Nanti sudah selesai SD, kemudian SMP, kemudian SMA, S1, diteruskan dengan S2, sampai kalau bisa lagi S3, sampai nanti profesor gitu ya. Dijalankan dengan penuh istiqomah. Ada sebagian anak-anak atau adik-adik kita itu ya kalau belajar asal-asalan, bahkan bermalas-malasan. Banyak di antara mahasiswa saya satu semester itu misalnya masuk 14 kali, ada yang masuknya cukup hanya 2 kali. Jadi rasa-rasen ya, males. Nah, salah satu sifat yang memang seharusnya tidak boleh kita miliki adalah sikap malas ini. Sehingga oleh Rasulullah Muhammad SAW kita semua diajari berlindung, mohon kepada Allah supaya dilindungi dari sikap malas. Minal azzi wal kasali, dari sifat lemah dan malas. Kalau sudah lemah dan malas, akhirnya menjadi enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat orang-orang yang cerita di luar sana, Masya Allah, orang kalau istiqomah itu hasilnya kemudian nyata ya. Misalnya ada cerita orang di Lumajang ya, yang menunaikan ibadah haji dari pekerjaan yang secara kasat mata itu hasilnya tidak terlalu banyak. Ada yang tukang cari sampah, ada yang tukang jualan pelembungan, balon. Nah, sepintas itu koyok-koyoknya hasilnya tidak ada. Ternyata bisa karena istiqomahnya, nyicil sedikit demi sedikit, akhirnya bisa menjadi satu kumpulan, satu ONH, ongkos naik haji ya. Dan kalau kita klik di Google cerita yang seperti itu sangat banyak sekali karena istiqomahnya tadi. Jenengan kalau lihat misalnya ya, orang penjaga rel kereta api, nah ini ya, saya membayangkan sendirian menjaga di situ mulai pagi sampai malam, entah berapa shift ya, untuk menyelamatkan orang-orang yang melintas di rel kereta api dari bahaya kereta api. Itu dijalani bertahun-tahun sampai dia pensiun, istiqomah ya, seperti itu. Kalau dulu tol, sebelum ada kartu tol itu kan penjaganya orang-orangnya. Kalau dia bekerja di tol di situ, kemudian dia diniati untuk menolong orang-orang yang berlalu lintas di jalan tol, istiqomah menjalankan seperti itu, betapa banyak manfaat. Sing enak lagi itu jadi guru ya, jadi guru, jadi ustadz, itu enak. Dia menerangkan, kemudian diterima oleh muridnya, kemudian diamalkan. Nah, gurunya ngajar sudah dapat pahala, nanti oleh muridnya, ilmunya diamalkan oleh muridnya, gurunya juga dapat bagian dari pahala ilmunya. Terus menerus seperti itu. Maka salah satu amal yang tidak terputus pahalanya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi guru, jadi ustadz, termasuk jadi mubalik itu sebenarnya ya enak, karena nanti pahalanya akan terus-menerus dijalankan. Hadirin, ibadah-ibadah yaumiyah, ibadah-ibadah harian itu juga perlu dilakukan dengan istiqomah.
Ada yang ringan, ada yang berat. Yang ringan misalnya sholat duha itu sebenarnya ringan karena jamnya jam pagi atau jam siang dan durasi waktunya juga sangat panjang. Mulai dari sekarang jam 6 lewat berapa itu sudah duha sampai nanti pukul 11. Jadi panjang. Kalau orang tidak bisa istiqomah menjalankan sholat duha itu eman-eman. Bisa diselipkan di rumah, bisa diselipkan di musola, bisa diselipkan waktunya di kantor dan sebagainya, memanfaat peluang untuk menjalankan sholat duha. Ada yang 2 rakaat, nah lebih baik 4 rakaat. Kalau bisa sampai berapa? 8 rakaat. Bagi bapak-bapak yang mungkin sudah purna, waktunya sudah sangat longgar, ya bisa disempurnakan. Mungkin sampai 12 rakaat ya. Istiqomah. Yang berat itu qiyamul lail ya, qiyamul lail. Padahal luar biasa penghormatan Allah kepada orang yang qiyamul lail. Sahabat untuk bisa mengambil manfaat qiyamul lail itu caranya bermacam-macam. Anjurannya memang kalau bisa tidur dulu baru qiyamul lail. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Tapi ada sahabat yang karena khawatir ketiduran, jadi qiyamul lailnya sebelum tidur qiyamul lail dulu. Salat malam dulu. Ayah saya itu dulu istiqomah qiyamul lail, jadi sebelum tidur sholat malam dulu, tapi disisakan nanti menjelang subuh mungkin witir barangkali ya. Seperti itu. Istiqomah menjalankan qiyamul lail. Ustaz Zainal, anak-anak dididik untuk qiyamul lail enggak? Ayo dididik ya, anak-anak dimanfaatkan untuk bisa qiyamul lail. Misalnya subuhnya kan sekarang jam berapa? Jam 4.11 ya. 4.11, setengah 4 adik-adik dibangunkan ya. Adik-adik dibangunkan. Setengah jam qiyamul lail itu sudah bisa sampai 11 rakaat saya kira. Bacaannya cukup juz amma dimulai dengan sabbihisma rabbikal a'la sampai pada witir 11 rakaat. Wah itu janjinya Allah sudah sangat luar biasa adik-adik ya. Diberi mungkin karena belajar, diberi kecerdasan untuk menerima ilmu, ujian juga bisa digunakan untuk mohon pertolongan kepada Allah mendapatkan predikat barangkali nilainya dengan nilai yang bagus, mumtaz barangkali gitu, atau bahkan istilahnya kumlot gitu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyabasaka maqaman mahmuda, diberi maqaman mahmuda, tempat kedudukan yang terpuji yang sangat istimewa. Tapi terus terang malas kadang-kadang kita ini karena harus bangun malam. Ada cerita ini hadirin sekalian ya. Seekor nyamuk, tapi seekor nyamuk ini bukan nyamuk biasa, tapi nyamuk utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji orang bangun malam qiyamul lail. Pertama, nyamuk ini diutus kepada orang yang alhamdulillah punya kekuatan dan kemampuan untuk qiyamul lail. Padahal kamarnya itu sudah disemprot baygon gitu ya. Sudah ruangannya sudah tidak mungkin ada nyamuk, tapi nyamuk karena ini nyamuk utusan, jadi dia bisa masuk ke dalam kamar situ. Maka digigitlah orang yang sedang tidur itu oleh nyamuk sampai dia terbangun. Begitu bangun kira-kira apa yang diucapkan oleh orang ini? Jawabannya apa? Jadi ucapannya begitu bangun dia mengucapkan Alhamdulillah.
saya digigit nyamuk, bersedekah darah kepada nyamuk. Nah, gitu. Jadi ini gigit nyamuk itu saja nih, alhamdulillah. Tapi sing nyamuk ndak bahaya. Bila perlu digigit nyamuk, kira-kira nyamuknya gak bahaya, juwarno. Jadi alhamdulillah saya dibangunkan oleh nyamuk, bersedekah darah kepada nyamuk. Setelah itu gimana? Langsung dia bangun menuju ke tempat mandi untuk mengambil air wudhu. Kemudian dia teruskan untuk sholat qiyamul lail. Sejumlah yang dia mampu bisa melaksanakan. Nah, nyamuk yang kedua juga sama, diutus oleh malaikatnya ke dalam kamarnya orang yang malas-malasan untuk qiyamul lail. Padahal kamarnya juga sudah disemprot oleh semprot nyamuk itu ya. Kira-kira sudah kedap, sudah tidak mungkin ada bisa nyamuk masuk. Tapi ini nyamuknya memang nyamuk yang kebal. Nyamuk utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah nyamuk itu ke dalam kamarnya, kemudian digigit dengan gigit yang sangat itu supaya dia bangun. Kira-kira begitu bangun apa yang diucapkan nanti. Sambil bawa raket mungkin ya, raket nyamuk. Nyamuknya mungkin akan wah gini ya. Maka kita bayangkan dalam ilusi kita ya, dalam bayangan kita, imajiner kita, imajinasi kita, maka orang ini akan misuh kepada nyamuk. Bayangkan kamarnya sudah disemprot ya, sudah disemprot supaya tidak ada nyamuk yang masuk. Kok ada nyamuk yang masih masuk? Maka orang ini kemudian misuh. Tapi tidak usah ditirokno ya misuh nih. Wong misuh itu kadang-kadang ya Masya Allah nih. Ada yang misuhnya model Surabayanya, jarang dipencuk gitu. Kurang ajar nyamuk ini ya. Wong sudah disemprot kok masih bisa main. Nah, akhirnya dia bangun, tapi setelah bangun, setelah misuh tidur lagi. Jadi enggak qiyamul lail. Sakjane kadang-kadang kita ini ya sudah sering dibangunkan oleh malaikat. Dan malaikatnya kadang-kadang sudah menyiapkan buku catatannya. Begitu bangun, wah ini dicatat oleh malaikat, ini mungkin akan qiyamul lail. Wah kejeding, wah mungkin ini akan ngambil air wudhu. Ternyata hanya pipis doang. Setelah itu tidur lagi, malaikatnya kecewa, bukunya ditutup lagi. Aduh, eman-eman. Ini wis letih itu kadang-kadang mau bangun malam. Alarm itu hadirin sekalian, kadang-kadang kan bantu kita untuk qiyamul lail ya, qiyamul lail. Tapi ini kadung asik nih masih alarmnya muni bolak-balik juga tangi. Ada malasnya di situ. Ada orang yang memberi tip ya, memberi kiat supaya bisa bangun malam. Sebelum tidur minum air putih 3 gelas. Sebelum tidur minum air putih 3 gelas. Insya Allah tidak lama dia akan bangun. Timir ngumpul. Dan lain sebagainya ya. Itu ada yang ringan ibadah kita kepada Allah, ada yang berat. Bahkan ada sahabat yang mendapatkan keistimewaan. Setiap habis wudhu dia melaksanakan sholat syukur wudhu. Setiap habis wudhu dia melaksanakan sholat 2 rakaat syukur wudhu. Dijelaskan di kitab itu sampai ada yang melihat bayangannya. Itu keistimewaan yang diperoleh orang yang sahabat Nabi yang melaksanakan sholat syukur wudhu. Membiasakan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, salah satu keistimewaan orang yang istiqomah itu dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, ayat 14, kemudian
Dijelaskan dalam surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang menyatakan rabbuna Allah, Allah adalah Tuhan kami, summastaqamu, kemudian bisa istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi dua keistimewaan ya. Fala khaufun alaihim, mereka tidak ada rasa khauf, takut ya. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak merasakan sedih. Jadi merasa betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, supaya tidak berpanjang ini waktu ya. Istiqomah ini menurut Ibnu Abbas dibagi menjadi 3. Pertama, istiqomah dengan lisan kita. Istiqomah dengan lisan kita, yaitu terus-menerus istiqomah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Yang paling penting adalah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau yang lebih singkat lagi, senantiasa mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah. Kedua, istiqomah dengan hati kita. Artinya terus melakukan niat dalam dirinya, niat untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena semua amal kita ditentukan oleh niatnya ya. Jadi selalu niat dengan niat yang baik, belajar niat yang baik, bekerja dengan niat yang baik, dan seterusnya. Yang ketiga adalah istiqomah dengan jiwa kita, senantiasa melaksanakan ibadah dan ketaatan secara terus-menerus. Saya yang kurang bisa ini salah satunya puasa, Pak ya. Puasa saya masih angel kadang-kadang pemenang musim manten ngoten wis tambah wis susah nek ate poso. Nek ditawani wong Madura jare nek ditawani mboten purun maem niku kecewa. Nek musim manten padahal sekali sehari itu bisa keliling berapa tempat. Nah, istiqomah itu ternyata tidak mudah. Maka harus dibantu dengan yang kedua, isti'anah. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ikrar pada saat kita sedang membaca suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Nah kita ini Pak, kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah untuk datang ke masjid itu juga sudah susah. Sudah susah. Apalagi masjidnya jaraknya jauh gitu ya. Kadang sebelahnya dengan masjid itu juga kalau tidak mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tidak bisa berangkat ke masjid. Maka dalam etika, dalam akhlak mulia kita dianjurkan untuk membiasakan istiqomah melafadzkan kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah, supaya bisa menjalankan itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah apa surat Ali Imran ya? Kayaknya surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Perilaku istiqomah ini baik, maka perlu dijalankan dengan penuh kesabaran, mohon pertolongan kepada Allah supaya bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini tidak kita teruskan, kalau diteruskan ini masih panjang untuk menerjemahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di kitab-kitab tafsir suratul Fatihah
itu juga panjang sekali. Jadi kita cukup ambil pokoknya, mari kita jalankan dengan penuh istiqomah. Dan kalau kita ternyata tidak mampu, daya kekuatan kita lemah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.